Gini, tidak bisa dipungkiri orang makan itu bukan hanya untuk konsumsi pribadi. Iya, iya, iya. Jadi kalau Iya, saya bisa makan di mana itu ya saya harus expose. Betul, betul. Sosial media ibaratnya ritual makan sebelum makan itu bukan berdoa lagi. Iya. Bahasanya itu kayak Makassar itu Jakartanya Indonesia Timur lah. Oh. Jadi kalau kita bisa bicara Indonesia Timur nih ya kotanya Makassar. Dari fasilitas, jumlah kamar, terus dari outlet itu akan menjadi kriteria untuk menentukan bintang, meningkatkan kualitas dari sisi pelayanan dan juga produk. Oke. Karena bagaimanapun ya, kita hotel orang menginap itu bisa dibilang 70% mereka spend itu waktu di kamar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Portal Media, kembali lagi di podcast Portal Media kali ini. Kali ini saya harus rapi-rapi. Karena saya kedatangan tamu. Ada Bapak Denny Ristianto Ariwibowo, General Manager dari Hotel Melia Makassar. Assalamualaikum Pak Denny. Waalaikumsalam Sehat? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Lama tidak syuting Pak Ariwibowo. Ada hubungan sama Ira Wibowo misalnya? Kebetulan ini beda darah. Iya, mukanya mirip-mirip kok Pak. Hotel Melia Makassar. Terima kasih sudah berkunjung Pak hari ini Pak. Terima kasih sudah mengundang kami. Iya, ini sebenarnya diundang nih, kita datang ke sini itu kehormatan buat kami. Hotel Melia, terima kasih. Saya sebenarnya di off cam tadi saya sempat ngobrol sama Bapak ya. Saya malas ngomong program, ngomong apa tuh nanti aja lah. Kita ngomong yang agak dalam dulu tentang perhotelan ini Pak. Pak Denny nanya dulu saya Pak. Ya. Pak Denny udah lama kah jadi GM di Melia tuh? Kalau di Melia ini adalah tahun kedua saya. Tahun kedua. Sebelumnya? Ya. Sebelumnya saya sama, tapi beda properti. Saya ada di Semarang. Oke. GM juga, cuman GM juga. Beda brand. Oke, nanya dulu ini saya Pak. Boleh. Bapak jadi GM nih gara-gara namanya Ari Wibowo atau kenapa nih? Nah, maksudnya apakah gara-gara nama terus tiba jadi GM? Tidak. Tidak. Ada proses. Berproses itu. Awalnya di mana Pak? Bapak Pak? Kalau bicara mungkin sekarang ini saya sudah hampir ke 20 tahun ya. Jalan ke 18 ke 20 tahun bekerja di hotel. Lama ya? Lama saya. Jadi nggak tiba-tiba keluar langsung jadi GM. Mau ya 20 tahun kerja di sini tuh mau ya. Itu dah kadang orang mau jadi GM baru 3 tahun 4 tahun nggak bisa. Itu harus ada proses. Kebetulan memang saya itu lahir di hotel itu dulu sekitar di 2007. Pertama 2006. Kali iya 2006-2007 itu saya baru masuk ke industri hotel di situ. Nah di situ setengah kecelakaan sih dulu. Jadi saya nggak bermaksud main di hotel. Iya kebetulan ada satu teman. Sekolahnya Bapak apa sih? Saya adalah teknik informatika. Anak IT. Jadi GM hotel. Oke. Oke. Udah bukan bukan. Iya. Makanya saya bilang masuk di hotel. Iya. Ya, jadi dari situ itu pun dari waktu kecelakaan masuk hotel itu pun juga nggak ada hubungannya. Satu IT masuk ke hospitality industry kan. Ya. Yang kedua saya pertama kerja itu sebagai sales. Iya. Anak tidak IT ada. Masuk hotel jadi sales. Oke. Itu adalah karir pertama saya di hotel. Jadi di sales berapa lama kan banyak tuh sales sekarang tuh 2 bulan 6 bulan cabut. Ya tahu kan? Iya. 6 bulan cabut. Iya. Berapa lama jadi sales Pak? Saya total itu mungkin sampai dengan posisi GM sekitar hampir 14-15 tahun. Kalau anak remaja nih lagi lucu-lucunya ini 14 tahun nih. Gemes-gemes. Iya. Jadi memang saya belajar dari sales dulu. Basicnya sales saya. Oke. Kebetulan memang biasanya orang bicara IT itu orang yang tidak bisa ngomong. IT itu orang yang di depan komputer atau di balik layar. Betul. Itu kebetulan tidak berlaku. Nerd gitu ya. Nah, itu nggak berlaku buat saya. Kebetulan memang saya suka bersosialisasi. Suka ngobrol sama teman gitu. Jadi pada saat saya dapat kesempatan jadi sales dan saya enjoy di situ, ya sudah, saya berpikir bahwa ini adalah masa depan saya. Gitu. Makanya saya tekun, saya benar-benar yang fokus di situ. 14 tahun jadi sales, 15 tahun jadi sales. Terus setelah itu langsung kebetulan memang pada saat itu kan saya sudah bisa dibilang posisi sales itu saya sudah di karir tertinggi saya untuk di sales. Saya sudah jadi Director of Sales Marketing itu mungkin sudah ada 4 properti saya. Ada 4 hotel jadi posisi Director Sales Marketing. Pindah-pindah tuh. Betul. Tapi saya nggak pernah di bawah 2 tahun. Saya pasti minimal 2 tahun saya. Itu komitmen saya untuk bekerja. Jadi
Saya sudah di bintang 5, mungkin terakhir itu ada 4 hotel, 3 hotel bintang 5 dari sales marketing. Nah dari situ itulah saya ke jenjang berikutnya karena sudah selesai. Jadi saya gini deh, untuk menahan-nahan diri nih, kan itu yang saya bilang tadi ya, anak sales tuh biasanya 6 bulan keluar tuh, tau lah, anak-anak terutama anak-anak hotel kan, 6 bulan keluar udah. Ini menahan-nahan diri, nggak dapat target, dimarah-marahin supervisor. Ini tipsnya nahan-nahan diri ini gimana ini? Jadi kalau prinsip saya gini, di bawah 2 tahun itu saya tidak bisa membuktikan apa-apa. Di bawah 2 tahun? Atas performance saya, gitu. Apalagi 1 tahun, di bawah 1 tahun itu totally kita nggak bisa membuktikan bahwasanya ini hasil kinerja saya nih, itu tidak bisa. Jadi prinsip saya 1 tahun pertama itu adalah kita memaksimalkan effort kita untuk kita ibaratnya sales dan menjaring ya, bagaimana kita bisa menjaring market, bagaimana kita bisa membuktikan bahwasanya revenue itu bisa naik. Susah loh itu jualan Pak. Gak gampang. Tanya Mbak Gita, serius susah itu. Gak gampang. Makanya di tahun pertama itu benar-benar ujian kita. Di tahun kedua itu adalah mulai hasil yang kita lihat. Nah disitulah pada saat ini yang saya selalu pakai ya. Pada saat kita memiliki karir pencapaian tertingginya kita, itulah saatnya kita untuk pindah. Jadi kalau udah mentok nih, pindah udah? Pindah, karena apa? Jangan sampai nanti performance kita turun, baru kita berpikir, saya mau pindah kemana ya? Itu akan susah. Gitu. Jadi saya sempat diajarkan dulu, kebetulan waktu zaman saya masih di salah satu properti, saya nggak bisa sebutkan ya. Iya, nggak usah. Jadi saya dipanggil sama GM nih, dipanggil pada saat itu bule GM saya kan, dikasih tahu, Denny, pada suatu saat nanti, ketika kamu on your top positions, on your top performance, that is the right time for you to move. Justru disuruh pindah sama dia? Iya. Karena apa? Kita punya nilai tawar yang lebih tinggi. Betul, ya kan? Karena orientasi kita kerja, pasti masa kita mau cari karir saja, kita butuh uang kan kerja. Iya, ya kan? Kita kerja butuh uang. Iya, benar, maksudnya realistis saja. Iya. Nah, disitulah saya disampaikan bahwasanya this is, I think ketika saya sudah mencapai performance saya tertinggi ya, I think that's for me time untuk move out. Dan disitulah bargain power saya cukup tinggi. This is my result, this is my performance. Saya sudah bisa. Orang bule itu fair aja ya? Fair aja. Dan mereka let me go. Kalau misalkan this is good for you, kamu dapat berapa di sana, kamu dapat posisi apa, go. Nanya kayak gini nih. Bang Denny kan udah di bawah bule nih, di bawah non bule pribumi pernah nggak? Pernah. Ada perbedaannya nggak? Pasti ada. Jadi secara kultural pasti beda ya? Culture beda, tapi mungkin secara pekerjaan hampir sama ya, karena objektifnya sama sebenarnya. Kalau kita bekerja di hotel, objektif sama, pasti achieve hotel revenue, terus guest satisfaction dan segala macam lah dengan measurement-nya. Tapi the way-nya itu berbeda. Gitu. Kebetulan saya pertama kali kerja di hotel, yang tadi saya bilang itu, saya langsung GM saya bule. GM-nya bule? GM kedua saya juga bule waktu saya pindah hotel. Ketiga juga saya bule. Mungkin saya selama total itu ada 8 hotel, saya di bawah GM lokal itu cuma 2 kali, sorry. Sisanya GM saya bule semua. Jadi saya belajar dari situ. Culture pekerjaan saya itu, ya sedikit banyak saya melihat dari beliau-beliau ini. Bule-bule. Secara kultur memang beda ya? Beda, secara culture beda. Sekarang bule ya, kita beratnya mindset mereka adalah result oriented. Bule itu result oriented. Dia nggak mengerti proses tuh. Iya, dia mau tahu proses, tapi ada hasilnya nggak? Kalau kamu prosesnya berbelit-belit nggak ada hasil, why you do that? Enakan mana? Bule pasti. Bule. Iya. Ibaratnya dia marah-marah, maki-maki, berantem, besoknya selesai. Itu bule tuh. Iya, jadi jangan sampai nanti udah marah-marah besok baper, itu paling. Dan itu yang 2 kali pengalaman itu yang terjadi. Kebetulan yang satu walaupun lokal dia mindsetnya bule karena dia memang besar sama bule juga. Gitu. Jadi lebih fair sama bule lah ya. Mas, gini Mas. Yes. Ini tadi sebenarnya kita sudah ngobrol di luar, tapi saya mau ulang nih. Hotel tuh pemahaman saya dulu kita tuh keluar kota. Kalau saya nggak punya tempat nginap, saya nginap di hotel. Nah sekarang saya tidak tahu ya, mungkin cuma di Makassar kan. Karena saya cuma perhatikan di Makassar. Di Makassar itu kalau kita mau bicara hotel tuh apa ya? Pusat peradaban. Bahasanya berat banget. Benar, serius nih. Saya buktikan ini argumentasiku. Oke. Satu, orang nginep orang liburan orang pengantin. Iya. Saya nggak tahu. Mapaci di situ.
sunatan di situ. Iya kan. Akikah di situ. Lamaran di situ. Semua di situ. Ada orang yang punya kolam renang di rumahnya, berenang di situ. Betul. Dia ngapain juga maksud saya. Banyak teman saya rumahnya bagus kok. Begitu weekend nginap di hotel, ya ngapain rumahnya ada kok. Maksud saya kan kayak gitu. Ini kan perubahan fungsi kali ya bahasa saya. Lebih tepatnya perubahan tren. Iya, perubahan tren kali ya. Ya gitu ya memang. Betul. Ya. Itu memang di seluruh dunia kayak gitu atau hanya anak Makassar nih yang kayak gini nih? Bukan, kalau kita bicara seluruh dunia mungkin ada pergeseran tren ya. Tapi kalau kita bicara Indonesia ya secara general ya, dan Makassar kebetulan one off. Memang sekarang seperti itu. Jadi kalau kita bicara dulu, orang anggap saja kita traveling ke Jakarta, ke Surabaya, kemana gitu. Kita berpikir oke, kita stay di hotel. Itu masih, saat ini masih. Tapi surprisingly yang sekarang terjadi adalah lokal, orang domestiknya nih. Kita hotel di Makassar, orang Makassar itu sendiri. Benar. Persentasenya besar. Iya benar. Betul. Jadi kalau kita bicara analisis ya, bahasanya agak kita bicara analisis geosource-nya kita Indonesia itu pasti bisa ada di atas 90% ya. Iya. Dari semua tamu itu Indonesia itu 90%. Dan surprisingly ini kita dari 60 sampai 70% itu domestik. Which is kota itu sendiri. Iya, 60-70% yang masuk hotel tuh anak lokal. Ya, mau kita di Surabaya bisa jadi Surabaya, tapi di Makassar itu. Makassar. Dekat-dekat Euro, ini akan nonton bareng nih. Ramadan kemarin kita buka puasa di situ. Hotelnya siapin masjid juga. Ini pusat peradaban. Yang lucunya lagi nih, ibaratnya nih, ada beberapa, kita kebetulan kan ada promo yoga, atau kita promo swimming pool gitu. Ada orang yang misalkan dia mau ikut just for the sake ikut event yoga, dia mungkin sekali gambar di situ rumahnya juga nggak jauh, ya kan? Iya benar kan? Buat saya, wah oke. Ini kan menarik buat saya sebenarnya. Betul. Buat saya itu menarik sekali kok jadi pusat peradaban hotel ini. Kok semua hal loh, rapat-rapat, ya kan di situ semua tuh. Betul. Dan yang tadi sempat saya sampaikan juga. Hotel itu kan biasanya ada fasilitas kayak spa, ada gym, ada swimming pool dan segala macam. Tadi sudah disampaikan orang yang sudah punya kolam renang di rumah aja, kadang mereka rela bayar lagi untuk berenang di hotel. Sebenarnya experience yang mereka nggak dapat. Betul. Jadi kayak contoh misalkan dia datang ke hotel dulu tuh jarang sekali. Kita bicara massage, kita bicara spa di hotel. Itu kayak orang tuh, ngapain sih kok massage atau spa di hotel? Sekarang ini sudah mulai, walaupun secara tren itu belum kayak musim kayak beda dengan orang mau nongkrong, orang makan di hotel. Tapi sudah ada. Hal itu sudah ada. Jadi bukan lagi yang kita ngandelin spa atau massage itu tamu yang menginap, bukan lagi seperti itu. Orang yang dari luar ibaratnya datang, oh ya saya tahu di sana ada spa, saya datang. Gitu loh. Jadi kayak sedikit ada pergeseran tren gitu. Dan kalau saya baca nih hotel kemudian memberikan hotel-hotel di Makassar tuh memberikan pelayanan paling bagus nih ceritanya karena kan kayaknya semua kayak gitu. Kayaknya semua hotel punya all can eat misalnya. Kalau saya sih sudah 2-3 kali ke Melia di lantai 21 kalau nggak salah. Kan, tapi lantai 20 dulu kan baru naik lantai 21 naik tangga kan. Itu kan kita selfie dulu di lantai 20 itu kan yang keren sekali menurut saya. Betul. Jadi dipikirin memang dari awal tuh udah dipikirin. Saya mau bikin ini nih, all you can eat nih, bikin duluan nih, balkonnya dibikin duluan, segala macam kan. Iya, yang menarik gitu. Karena sekarang ini gini, tidak bisa dipungkiri orang makan itu bukan hanya untuk konsumsi pribadi. Iya. Jadi kalau saya bisa makan di mana itu ya seharusnya expose. Betul. Sosial media ibaratnya ritual makan sebelum makan itu bukan berdoa lagi. Iya. Gitu. Itu tren simpel yang sudah berubah. Iya. Apa gini? Tadi tuh saya emang karena nggak mau repot aja ya mereka ke sini. Iya, mereka ke hotel-hotel ini. Mostly seperti itu. Jadi kayak misalkan dulu ya, simple aja. Misalkan kita mau ada akikoh yang paling jarang. Orang ibaratnya nggak mungkin sih akikoh, tapi sering. It's happening ya. Ada. Jadi bawa ustaz ke sana. Jadi akikoh di hotel itu kalau saya lihat sebenarnya orangnya mau simple. Simple ya sudah. Orang tuh tinggal datang ke hotel, semua sudah di-arrange. Misalkan ada hotel misalkan ada yang juga ada IO sendiri kan event teamsnya terus atau anak bangketnya kita yang bantu atur atau bahkan kalau misalkan dia lebih nggak mau ribet lagi hire IO gitu kan itu udah terima beres aja semuanya datang acara pulang dia nggak perlu beres-beres rumah nggak perlu ngurusin beres piring gitu. Halal bihalal bikin backdrop betul iya dan sekarang ini orang sudah lagi
tahu bahwasanya bikin event di hotel itu bukan sesuatu yang harus keluar duit sampai betul juta. Dan gak mahal-mahal amat kan. Nah itu yang sekarang sudah mulai melek. Jadi buat mereka ibaratnya nih selisih sedikit dengan dia bikin di rumah, tapi dia gak ribet. Dan ibaratnya prestis. Oh ini bikinnya di hotel loh. Nah, Akikah gitu bawa anaknya ke sini, yang nginep 1 malam di situ kan. Itu terjadi. Betul nih, benar. Gitu. Nah, itu hotel tuh, itu yang saya bilang. Saya kebetulan istri saya PNS kan. Nah, itu kalau mau rapat di mana? Di hotel. Ngapain rapat di hotel? Ada kantor. Maksud saya kayak gitu kan? Iya kan? Betul. Itu, dan luar biasanya adalah hotel ini mampu menggait pemerintah kan, maksud saya. Itu kan kalau saya tidak salah juga banyak marketingnya tuh masuk ke dinas-dinas. Betul. Memang tiap hotel itu memang kita ada bilangnya sales ya, ada yang fokus di government. Tapi sebenarnya government itu juga salah satu kontributor untuk survive hotel sendiri ya. Karena betul COVID kemarin ya benar. Kemarin waktu kita bicara pandemi ya. Baru saya mau ngomong cerita COVID dong. Gimana COVID kemarin tuh? Aduh. Kalau kita ngomongin COVID, semua bisnis lain yang hubungannya dengan hospitality ya, bukan hospital gitu. Hospitality itu semua kena. Karena kita nggak bisa kontak langsung kan ya. Ibaratnya face to face aja kita dibatasi. Apalagi hotel. Saya atau orang lain aja lah mau nginep di hotel mikir 2 kali, bener nggak hotelnya bersih? Iya betul. Orang itu kan kayak paranoid ya dengan COVID itu sendiri. Jadi sehingga makan dibagiin kemarin. Itu dia. Iya kan makan dibagiin. Semua disteril, dipakai plastik. Aduh, kita juga repot sebagai pelaku usaha di hotel. Repot. Terus Melia nih, kan hotel besar nih. Setahu saya internasional kan. Betul. Melia nih menghadapi ini itu bagaimana? Sebenarnya gini, waktu COVID kemarin ya. Ini disesuaikan dengan kondisi di mana hotel itu berada. Jadi memang ada kebijakan dari MHI atau Melia Hotel Internasional ya terkait sama COVID yang sudah kita implementasikan terkait dengan protokol kesehatan. Tapi itu juga disesuaikan dengan lokal itu sendiri. Apakah ada kebijakan ataupun policy yang harus diikuti? Peraturan daerah nih misalnya. Betul. Nah gitu. Jadi memang pada saat itu kita sangat challenging sekali. Tamu bisa dibilang ada 10 kamar saja kita sudah bisa tersenyum itu. Beneran. Woi, menderita sekali beneran. Banyak yang PHK nggak kemarin? Kebetulan memang ada ya. Kebetulan nggak banyak sih, tapi memang ada beberapa yang kita kurangi. Survive kok ya. Iya, survive. Alhamdulillahnya Melia Makassar kita survive. Iya. Ya, itulah yang saya bilang tadi, pusat peradaban. Jangankan jadi ini, jadi rumah sakit kan kemarin juga ada hotel yang jadi ada beberapa hotel kan jadi rumah sakit. Saya, Mbak. Saya salah satu 16 hari tadi di hotel. 16 hari itu hidup saya terlama di hotel 16 hari. Di luar kota paling 2 minggu seminggu. 16 hari nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, itulah maksud saya betapa hotel tuh terutama anak Makassar ya punya sentuhan ke Makassar loh. Serius ini saya tuh bingung betul itu. Betapa jangan makan deh. Masjid aja pindah sekarang. Iya, ada hotel kan yang sholat Idul Fitri di tempatnya ada kan? Betul. Itu yang saya bilang. Ini apa ini sebenarnya ini? Multifungsi sekarang. Jadi bukan tempat tidur toh itu. Iya. Hebat ini hotel luar biasa ini. Udah jadi lifestyle. Iya, dan anak Makassar itu yang saya bilang itu datanya juga membuktikan bahwa yang nginap di hotel kan kebanyakan juga anak lokal juga kan? Domestik. Nah, betul. Ini juga nih saya mau nanya nih ke media nih. Anak Makassar tuh anak bahari, Mas. Anak bahari. Saking baharinya kita itu ada istilah leparoke. Lewat pantai perasaan oke. Oke. Serius ini. Ini saya banyak ngomong kemana-mana. Anak Makassar tuh, Mas, marah sama istrinya, anaknya bandel belum bisa bayar uang sekolah. Lewat pantai perasaannya oke udah. Sekarang saya di hotel perasaan oke. Nah, apa namanya? Pariwisata kita nih terutama Makassar tuh sekarang menuju ke selatan sana ke metro. Tiba-tiba datang Melia nih masuk ke tengah kota. Entah kenapa dia ada di situ. Ini pemilihannya tempat sengaja kah atau gimana? Jadi gini, semua orang, kita bicara Melia itu adalah franchise hotel ya. Jadi siapapun yang punya uang, siapapun punya tanah itu berhak ataupun bisa untuk bikin hotel. Mau dipakai brand apapun. Nah, kenapa itu ada Melia di situ? Kebetulan ada salah satu orang yang punya tanah, dia mau bikin bangun hotel di situ. Nah, Melia kan ada studi ya.
Misalkan kita bicara studi dulu, market survei ke sana, apakah potensial ke depan, apakah di sini tuh tempatnya akan jadi potensial enggak kalau kita bangun hotel. Kalaupun dibangun, baiknya di bintang berapa, dengan jumlah kamar berapa, dengan function space seperti apa, itu sudah diperkirakan. Jadi kayak ada, kalau bahasa kerennya ada 10-year projections lah. Gitu. 10 tahun ke depan. 10 tahun ke depan udah dihitung nih. Iya, 10 tahun ke depan ini hotel ini bakal standing out-nya seperti apa. Gitu. Nah, kita lihat dari permintaan demand. Itu nggak bisa akurat, karena kayak contoh pada pandemi aja gitu. Di luar dari kuasa kita. Gitu. Tapi paling tidak pada saat itu diputuskan dengan ada Melia di sini, dan kenapa kita berbangun Melia di sini, itu pasti ada studi yang cukup panjang pada saat itu. Gitu. Jadi memang kita ada development team untuk Melia Internasional itu ada di Indonesia. Di sini ada. Kebetulan beliau orang Spanyol kan gitu. Jadi memang milih Makassar. Iya, karena kita anggap Makassar ini sebagai hub-nya untuk Indonesia Timur. Jadi bisa dibilang kalau bahasanya itu kayak Makassar itu Jakartanya Indonesia Timur lah. Jadi kalau kita bisa bicara Indonesia Timur nih ya kotanya Makassar. Makassar. Betul. Makanya sekarang ini kalau kita perhatikan juga dari pemerintah itu benar-benar nge-push untuk adanya development di Makassar itu sendiri. Nanti kan transitnya untuk Indonesia Timur itu di sini. Jadi kayak pembangunan, belum IKN tuh. Iya. Jadi IKN kan gara-gara IKN kayaknya orang akan investasi juga di Makassar. Bisa jadi. Karena sebenarnya jaraknya juga nggak terlalu jauh dari sini ke IKN. Gitu. Menghadapi betapa potensialnya Makassar beberapa tahun ke depan lah melihat. Karena tamu-tamu saya kan yang tamu tuh kalau bukan korporat ya politisi. Yang datang ke sini kalau bukan korporat ya politisi. Para politisi ini kemudian melihat ke depan bahwa Makassar ini akan orang investasi besar. Meli mau ngapain sih ke depan ini? Sebenarnya gini, kalau kita sekarang ini ya, kalau kita bicara Melia ini, kan kita sudah jalan dari tahun ke-8 ya. Tahun ke-8 dari kita pertama kali open. Udah mau balik modal nih. Amin. 10 tahun tadi kan. Tapi nggak ada pandemi kemarin 2 tahun. Oh iya, minus. Gitu. Jadi kalau kita perlu siapkan adalah kita membangun fondasi yang cukup kuat dalam hal di sini adalah produknya kita. Karena kita bicara hotel 10 tahun pasti kita harus melakukan renovasi kecil-kecilan. Kita harus ada pembaruan. Kita harus siap menyambut hal itu semuanya. Pelayanan kita harus ditingkatkan. Kemarin kita sudah melakukan A, kita harus B lagi. Nggak boleh harus A atau turun, itu nggak boleh. Jadi biar orang itu ibaratnya nginep di 5 tahun yang lalu sama nginep sekarang atau yang akan datang, dia ada sesuatu yang berbeda. Perasaannya tuh improve aja. Betul. Kalau enggak orang ninggalin. Sorry Melia, hotel bintang berapa sih? 4. Kita bintang 4. Ini yang menentukan bintangnya apa sih? Sebenarnya gini, banyak sekali dari PHRI juga ya. Jadi kriteria bintang itu dari fasilitas, jumlah kamar, terus dari outlet, itu akan menjadi kriteria untuk menentukan bintang. Jadi misalkan ada pool nggak? Gym ada nggak? Restoran outletnya ada berapa? Pelayanan itu ya ada, tapi secara fisik kan tidak bisa ngomong pelayanan hotel saya bagus. Maksud saya kayak gini Mas. Kalau saya kan sering nonton film, saya paling seneng tuh nonton film-film chef gitu Mas. Kan kalau Michelin tuh ada orang yang datang diam-diam terus catet ya. Ini pelayanannya A B C D. Hotel kayak gitu juga? Ada. Oh, jadi kita nggak tahu nih orang yang nilai nih? Nggak tahu. Kebetulan kalau Melia, karena kita international chain ya, kita selalu dikirim, kita nggak pernah tahu tamunya, bule datang ke hotel untuk melakukan namanya mystery guest. Oh gitu. Wah, menyeramkan namanya mystery guest. Jadi memang dia datang itu tanpa sepengetahuan kita, dan dia mempunyai checklist yang mungkin kalau terakhir itu ada 1.350 checklist. Beneran. Itu yang paling update, 1.350-an checklist. Ini deh, apa-apa aja checklistnya nih. Nggak usah 1.000, maksudnya apa-apa aja yang dinilai ya. Yang pertama itu terkait, yang jelas service ya. Service. Standar operasional prosedurnya apakah dijalankan atau tidak. Pada saat check-in apa saja yang ditanyakan. Apakah ditawarkan nggak kalau dia member misalnya platinum atau gold, extra benefitnya.
Terus dijelaskan nggak kebijakan hotel seperti apa gitu. Itu dari sisi pelayanan misalkan bagaimana cara servisnya. Senyum nggak ini? Nah, itu jadi skor juga. Terus simpel misalkan kertasnya sesuai standar nggak ukuran kertasnya. Loh, seriusan? Kita bicara internasional, Cing. Jangan sampai tinggi meja juga diukur sama dia. Kalau tinggi meja sih memang pada saat konstruksi ya, pada saat awal sudah. Tapi kita bicara ukuran kertas, bahan yang dipakai, terus termasuk amenities di kamar, sikat gigi, pasta gigi, terus amenities yang lain, bungkusnya itu harus ikuti standar, material yang dipakai, desain dan segala macam, sampai per sentimeter ukuran. Yes. Susah ya. Susah. Saya bilang ada 1.350 checklist. Wah. Dan kita tidak tahu mereka kapan datang. Nggak tahu. Nggak tahu. Kemarin itu tahun lalu kita ada visit 1 kali. Kita sudah siap-siap ya di bulan Oktober itu. Wah, kita semua sudah siap-siap ya. Akan ada misteri guys. Nggak tahunya bulan September sudah lewat itu. Aduh, luar biasa. Jadi saya nonton film tuh kan biasanya kayak gitu tuh. Datang diam-diam di checklist. Hotel kayak gitu juga ya. Sama. Terus itu ada organisasi ininya enggak? Yang nilai itu apa namanya? Itu Misteri Guest itu adalah pihak ketiga yang di-hire sama Melia. Jadi memang mereka secara yang dinilai tuh GM ya justru ya. Iya, jadi performance hotel itu nilai jadi KPI-nya saya juga. Iya. Gimana nih? Karena ibaratnya nih, kenapa kamu kertasnya nggak sesuai standar? Nanti ada scoringnya. Kalau scoringnya turun ya sudah kita siap-siap dapat call. Gitu. Keras ya hidup ya. Itu dah. Keras hidup ya. Gitu. Aduh. Nah, terus tadi tempat. Nah, ini akhirnya kita akan ngomong program ini. Ya, siap. Akhirnya kita akan ngomong program ini. Udah ngolor ngidul kita kemana-mana. Kita mau ngobrol soal program. Ya. Mas, saya terus terang saja saya 2-3 kali nih ke Melia nih makan di lantai 21 dulu naik 21 kan ya. Betul. Udah 2 kali saya ke sana 3 kali kayaknya. Hafal ya kayaknya. Saya tanya jumlah tangganya berapa? Banyak. Tapi Mas, ini ngomong. Itu kalau agak panas ketika naik ke atas tuh kan matahari. Betul. Iya. Jadi memang karena kita tadinya ngejar keindahan. Iya benar. Jadi kita bikin kaca. Jadi dari depan, samping, kanan, kiri, atas itu semua kaca. Karena kita ngejar orang itu dia dapat experience sendiri atau pemandangan yang 360 lah ibaratnya. Enak kalau udah masuk udah dingin. Keluar malam kan biasanya kita makan jam 5 tuh setengah 7 kan. Keluar tuh ya udah foto-foto udah di situ. Saya ngomong gini untuk membuktikan saya kesana gitu. Oke, noted. Mas, ini tiap hari Kamis mulai ada All You Can Eat di sana? Ya, kita setiap mulai hari Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu. Oke. Dulu kita sempat 3 hari saja bikin, dari hari Rabu, Kamis dan Jumat. Hari apa ya? Lupa saya. Dulu kita cuma bikin 3 hari. Karena dirasa permintaan market itu cukup positif ya. Jadi kita tambah 1 hari dan kita hari Rabunya kita mundurkan ke 1. Jadi ke Kamis. Jadi Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu. 4 hari sekarang dalam 1 minggu. Iya. Di sana tuh saya makan apa ya terakhir? Shawarma ada. Shawarma ada. Itu berarti kalau nggak salah itu bulan apa? Bulan sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan pernah, setelah Ramadan juga pernah kayaknya. Shawarma itu kalau promo kita sebelum Ramadan. Iya, ada shawarma, terus apa lagi ya? Oh, banyak lah. Ada goreng-gorengan. Ada gorengan, ayam penyet tuh ada. Itu favorit bakso ada. Saya tuh kalau makan kayak gitu makan sedikit-sedikit aja, tapi makan semua. Rata. Habis selesai semua. Sedikit-sedikit tapi 2 putaran. Ada kelas gym ya kalau nggak salah, apa sih? Pool apa? Kita punya full package. Full package. Iya. Jadi kita, ini yang jadi tren sekarang ini. Kebetulan kan ada salah satu bisa dibilang influencer ya, yang pada saat itu dia bikin konten. Simple sebenarnya kontennya tuh, dia lagi di poolnya Melia dan segala macam. Nah ternyata disambut baik sama market, sehingga permintaan di full package kita cukup tinggi. Kita punya harga promosi full package itu 100.000, itu sudah bisa berenang dan itu dapat snack. Dan itu dapat snack. Ada 100, ada 150. Ada 150, itu 150 bisa termasuk dengan gym. Misalkan mau nge-gym atau mau ada sauna gitu kan. Boleh. Tapi kalau misalkan datang hanya untuk menikmati kolam renang saja cukup 100.000. Sekarang nginap di Melia berapa sih, Mas?
Jadi gini, ini kan menjelang liburan sekolah. Ya. mau dia jelaskan bahwa akan naik ini kan? Tidak. Oh, tidak. Justru saya memberikan something yang spesial. Siap. Lanjut. Menjelang liburan sekolah biasanya kan family ya. Oke. Anak-anak gitu. Terus di situ kan rata-rata jarang sih orang nginep di hotel sendiri berdua sama istrinya, anaknya tinggal di rumah kan. Iya, biasanya sama anak-anak. Nah, kita ada promo spesial itu dengan termasuk benefit tenda di kamar. Iya, jadi kayak glamping ya, kayak anak-anaknya bisa experience kayak camping gitu. Anak saya 3 loh Mas, masih kecil-kecil. Nggak cukup. Harus ambil 2 kamar. Gitu. Jadi istilahnya kita punya promo untuk saat ini dengan limited offer ya 850.000 itu sudah termasuk experience glamping di kamar. Oke. Gitu. Jadi anak-anaknya bisa kayak seolah-olah tuh ada kayak tenda di kamar, dia bisa nginap, kita ada aktivitas. Gitu. Keren ya. Iya, jadi Mas, ini pribadi nih. Boleh. Saya tuh kalau nginep di hotel tuh satu hal yang paling saya nilai kebetulan istri saya tuh arsitek. Okay. Jadi kalau masuk kamar tuh ada kan ada anunya kan, ada penilaiannya kan. Iya. Nah, terus saya pribadi terus terang karena saya suka makan, yang saya nilai itu sarapan. Oke. Sespesial apa sih sarapan di Melia tuh? Good question. Pertanyaan yang cukup bagus. Iya. Kalau boleh dicek sekarang, bukan recently ya, untuk saat ini biasanya kan orang referensinya Google. Iya. Kita ini cukup sangat positif untuk breakfast quality dan quantity. Oke, quality dan quantity. Oke. Ya, quality itu dari rasa, ya kan, dari rasa kita kebetulan cukup bagus. Tidak ada komen sedikit pun di situ. Oke. Itu memang yang saya benar-benar review ya. Jangan sampai nanti ada, karena sekarang ini kita bicara netizen ya. Iya benar. Jahat loh. Iya benar. Sepedas-pedasnya gado-gado lebih pedas mulutnya nih. Ngeri. Dia nggak enak dikit dia nulis iya benar. Thanks God kita tuh tidak ada seperti itu. Oke. Jadi bisa dibilang kalau saya confidence dengan kualitas breakfastnya kita. Oke. Ada konsep nggak? Maksudnya ada beberapa hotel yang ada dong. Mulai dari Nusantara, Western apa segala macam. Ada dong pasti. Jadi kalau di breakfast kita itu buffet itu kan biasa kan general ya, itu kayak biasa ada nasi goreng, nasi putih, mie, ikan, ayam dan segala macam, itu standar buffet, main buffet ya. Iya. Nah kita sekarang sudah ada sushi. Oke, Jepang. Dikit, sushi ada. Terus kita juga ada tradisional corner. Oh ya, jamu ada nggak? Jamu nggak, kita lebih ke makanan karena orang nggak terlalu. Iya, kalau survei kebetulan jarang gitu. Cuman saya suka jamu ya. Oke. Nanti kita buatkan khusus. Suka saya. Iya. Terus pastry, roti-rotian kita banyak pilihan, bahkan di pastry sendiri itu juga di situ ada traditional snack. Makanan tradisional ada yang jujur saya bukan orang Makassar jadi saya nggak tahu ini namanya apa gitu kan. Pokoknya kelihatannya tradisional kayak kan dari bentuknya aja kita bisa lihat tuh. Yang saya tahu pasti ini taripan. Kebetulan saya suka. Gula merah tuh. Terus kita juga ada crepes, baru-baru ini kita tambahan crepes lagi. Terus ada lamian tuh kayak semacam noodle station. Lapar saya. Banyak sekali dan masih banyak lagi, ada egg station. Pokoknya kalau saya ke sana tuh sal approve tuh pasti makanannya ya. Karena saya ke hotel tuh pasti itu yang saya nilai tuh itu pasti. Kalau tempat sih urusan istri saya. Iya. Kalau makanan jatah saya. Oh ini enak atau tidak enak? Mas, pertanyaan terakhir, kedepannya Melia mau ngapain? Oke. Kalau ke depannya, seperti yang sudah saya singgung sedikit di depan tadi, kita lebih meningkatkan kualitas dari sisi pelayanan dan juga produk. Oke. Karena bagaimanapun ya, kita hotel orang menginap itu bisa dibilang 70% mereka spend itu waktu di kamar. Misalnya bisa fasilitas, baik itu spa, kolam renang, atau gym gitu, di restoran. Makanan. Nah, kembali lagi makanan. Jadi kualitas dari sisi produknya kita yang di kamar itu kita prioritaskan untuk selalu performanya bagus. Jadi maintenance-nya tetap kita selalu jalan. Terus biasanya tuh PR-nya di hotel tuh linen atau spray. Iya. Wah, ada spotnya. Iya. Itu benar-benar kita perhatikan. Jadi jangan sampai orang tuh ngomongin, aduh nggak nyaman, ternyata spraynya ada spot bekas makanan misalkan. Iya kan banyak juga kan yang mau ke kamar kan ya. Betul. Terus
dari sisi furniturnya di kamar kita juga perhatikan. Karena ya tadi saya bilang 70% lah orang itu spend waktu di kamar. Iya. Padahal dia punya rumah loh. Sisanya dari sisi fasilitas dan juga servis pastinya. Nah itu kita selalu tingkatkan karena bagaimanapun persaingan pasti akan bertambah. Saya nggak tahu mungkin di 3 tahun dari tahun ini akan ada hotel baru lagi. Iya. Ya kan kita nggak tahu. Jadi kita harus siap untuk segala sesuatunya. Yang menarik dari Makassar tuh itu Mas, bukan kota wisata, hotelnya banyak banget. Tambah terus. Mas, terima kasih waktunya sudah hadir di Portal Media. Terima kasih. Terima kasih. Hotel Melia Makassar. Terima kasih kawan-kawan Portal Media. Terima kasih sudah mampir sekali lagi di podcastnya Portal Media. Kita kembali ke episode selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.